Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan asam lambung, kemudian GERD, kemudian anxiety disorder ya, dengan artian kecemasan berlebih dan psikosomatis teman-teman. Nah, di sini mungkin seperti biasa saya membahas tentang dominan lebih dari ke anxiety disorder ya teman-teman, atau dengan kecemasan yang berlebih teman-teman, seperti itu. Karena mengapa? Karena berawal dari situ, berawal dari kecemasan berlebih, pengalaman saya, kemudian ada gangguan ya, mungkin asam lambung yang baik ada kadar keasamannya sangat asam maupun meningkat ya teman-teman, seperti itu. Karena kedua-duanya itu sangat berkaitan ya, antara kecemasan berlebih atau anxiety disorder ya teman-teman, panik dan takut, khawatir, cemas, was-was, itu berkaitan dengan asam lambung kita ya teman-teman, seperti itu. Nah, baik, sebelum melanjutkan mungkin saya seperti biasa, untuk yang baru bergabung, khususnya teman-teman yang baru join, baru nonton, tolong di subscribe dulu ya, karena subscribe tidak memerlukan biaya ataupun materi ya, ataupun pendaftaran melalui saya. Hanya sekedar kalian mengulurkan kebaikan kalian, tangan kalian, dengan cara mengklik tombol yang berwarna merah dengan tulisan subscribe. Karena secara tidak langsung kalian juga telah mendukung channel Jona Anxiety Bang Nugraha ini lebih berkembang dan intinya bermanfaat untuk orang banyak dan yang membutuhkan teman-teman, khususnya orang anxiety disorder dengan kecemasan yang berlebih. Dan mudah-mudahan sangat bermanfaat ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Kemudian jangan lupa di like ya, di like jika memang kalian suka dengan video saya, cara penyampaian saya seperti itu, tolong di like. Kemudian jika ada pertanyaan, diisi di kolom komentar ya teman-teman. Dan insya Allah mungkin sempat tidak sempat, mungkin saya akan balas ya teman-teman. Tetapi mohon maaf untuk kalian yang mungkin belum terbalas komenannya, karena yang namanya makhluk sosial ya teman-teman, sibuk lah teman-teman, seperti itu. Jadi tidak terfokus dengan yang namanya satu kegiatan teman-teman, seperti itu, khususnya berhubungan dengan kalian semua teman-teman. Dan saya selalu berdoa untuk kalian semua yang masih dalam tahap-tahap pemulihan, penyembuhan, ataupun masih dalam awal-awalan ya, kalian terkena gangguan ini ya teman-teman. Karena ini bukan penyakit, ini gangguan ya teman-teman. Dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, atau Allah angkat gangguannya, apapun itu ya, amin ya robbal alamin teman-teman. Nah, baik, selanjutnya mungkin mohon maaf jikalau memang saya membagikan atau membuat videonya terlalu lama jedanya, baik 1-2 minggu ataupun 1 bulan. Mohon maaf, karena kembali lagi yang namanya makhluk sosial ya, dan yang namanya kepala keluarga, saya harus berikhtiar ya untuk kehidupan atau kelangsungan hidup ya teman-teman, untuk keluarga saya teman-teman, seperti itu. Mohon maaf, dan saya selalu berdoa terbaik pokoknya untuk kalian semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dan baik, kita mulai saja. Dan untuk pembahasan kali ini ya, saya membahas tentang ya mungkin sensasi fisik maupun keluhan kalian ya teman-teman, baik dari mulai kelayangan. Nah, meskipun itu sudah dibahas ya video ke belakang ya teman-teman, untuk yang mungkin yang sudah menonton pasti tahulah teman-teman cara mengontrol, kemudian kenapa saya bisa begini, bisa begitu. Ya, menurut pengalaman saya berbeda-beda ya teman-teman, dari pengalaman orang lain mungkin cara jalan sembuhnya pun berbeda-beda teman-teman, seperti itu. Dan mungkin sekali lagi ya teman-teman, saya berdiri atau saya berbicara di sini, saya bukan ahli medis ya teman-teman, bukan dokter, bukan ahli terapi, hipnoterapi, kemudian psikolog, psikiater dan lain sebagainya ya teman-teman.
Jikalau memang ada manfaatnya, tolong diambil, dipetik, digunakan, dipraktekkan oleh kalian. Tetapi kalau misalkan memang saya atau video dukungan saya setidaknya ini hanya menemani kalian ya. Kalau misalkan tidak berguna ya alangkah baiknya kalian tidak usah menonton ataupun iya menonton ya video saya. Alangkah baiknya tidaklah, karena mungkin di channel YouTube lain pun banyak ya senior-senior, kemudian orang yang benar-benar pengalaman tentang asam lambung dan cara sembuhnya bagaimana, anxiety-nya sembuhnya bagaimana, itu silahkan kalian tonton ya di channel YouTube yang mungkin kalian pas dengan hati kalian. Kalau misalkan tidak pas dengan hati kalian ya alangkah baiknya tidak usah dilanjutkan. Dan di sini saya berbicara melalui pengalaman saya, dan saya mengingatkan yang namanya anxiety disorder ya, kecemasan berlebih, kemudian gangguan asam lambung ini bisa kambuh atau kumat kapan saja dan bisa sembuh kapan saja, tergantung kalian, tergantung diri sendiri ya teman-teman, tergantung diri kalian. Jadi tidak ada orang yang bisa membantu kecuali sadar gitu teman-teman. Dalam artian sadar di sini ya, cara penyembuhannya itu hanya diri sendiri yang mungkin bisa dilakukan ya teman-teman. Orang lain cuman bisa menyupport ya, bisa mendukung, bisa berbagi tentang pengalaman jalan sembuh, cerita sembuhnya seperti ini, seperti itu. Dan mungkin kalau misalkan cocok ya mungkin alangkah baiknya kalian praktekkan dan gunakan. Kalau misalkan tidak cocok ya kalian cari jalan kesembuhan sendiri ya teman-teman, dan insya Allah semua akan indah. Dan yang namanya kecemasan berlebih, anxiety disorder di sini saya berbicara di sini bisa bisa terulang ya cemas berlebih ini, dan bisa sembuh kapan saja, tergantung diri kalian sendiri yang melakukan pola-pola yang mungkin sangat berarti ya teman-teman, dari pola makan, pola hidup, pola pikir, pola sifat kalian, perilaku kalian, itu yang mendukung kesembuhan kalian semua ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini mungkin saya berbicara kembali lagi berbicara tentang pengalaman saya di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita yang namanya kecemasan berlebih atau anxiety disorder di sini lebih ke, kalau misalkan saya ya, tidak tahu orang lain, kalau saya itu lebih ke takut pas pertama kejadian anxiety disorder atau kecemasan, serangan panik lah bisa disebut kalau misalkan bahasa channel-channel yang lain katanya panic attack ya, serangan panik ya, seperti itu teman-teman, tepatnya seperti itu. Jadi ya kalau saya terus terang ada rasa trauma atau takut itu dari situ ya, takut itu terulang lagi, takut kejadian itu terulang lagi. Nah, terus terang saya ambil pengalaman yang sangat berarti dan berharga ya teman-teman, pengalaman sangat berharga. Apa itu? Dengan kejadian yang terulang. Dulu saya 2021 awal kena panic attack itu ya. Dari mulai saya waktu itu sariawan, panas dalam, tidak enak makan, mungkin makan tidak teratur waktu itu, kemudian beban pikiran yang mungkin sangat berat ya, tekanan beban itu sehingga menimbulkan dar gitu, panic attack lah seperti itu. Ya mungkin dari situ, itu pengalaman saya ya. Nah, pada waktu itu ya langsung panic attack, kemudian terasa mau ya teman-teman, seperti itu rasanya, terasa mau terasa ser ke atas kayak gitu, kaget dan berpikir ya Allah mungkin ini terakhir saya. Kehidupan saya mungkin ini yang terakhir, kata saya seperti itu. Dan ya Allah, ini penyakit apa sebenarnya sampai kayak gini. Waktu itu singkat cerita ya timbul kemudian kecemasan, was-was, rasa cemas. Ya mungkin tidak disadari kalau misalkan kesini
kita itu takut akan kejadian itu terulang. Jadi intinya trauma ya teman-teman, seperti itu. Jadi takut kejadian awal kita kena panik itu terulang, seperti itu. Nah namun di situ saya ambil pelajaran dan ceder, saya kena lagi. Mungkin ada trauma juga untuk yang kedua kalinya. Saya diawali dengan rasa sariawan juga kayak dulu, keluhannya sariawan, kemudian gak enak gusi atau panas dalam dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu. Nah di situ saya langsung kena panik lagi waktu itu karena berpikir aduh takut kayak dulu, padahal itu jangan diingat-ingat ya, harus dialihkan pemikiran. Tapi waktu itu saya benar-benar kena lagi dan saya berusaha untuk tetap tenang, bahwa ini hanya berlangsung beberapa menit, 10 paling 15 menit kata pikiran saya, sambil sensasi kram ini itu. Kemudian panik lah teman-teman, dalam keadaan panik. Kemudian keringat, kemudian pusing, kemudian kalau saya panik itu ini kaku ya, tangan tuh kaku, ini nggak bisa digerakin ya. Kalau lagi panik ini nggak bisa digerakin teman-teman. Kemudian kesemutan, kebas, nggak kerasa ini tuh baal kalau itu. Nah kemudian saya waktu itu mencoba untuk tetap tenang dan mencoba untuk selalu minum air hangat. Waktu itu minum air hangat, kemudian dipaksa untuk mengemil ya teman-teman, ngemil yang manis-manis waktu itu. Nah kemudian saya tanamkan dalam pikiran saya, ini hanya berangsur paling lama 15 menit. Saya hitung waktu itu dari menit per menitnya, saya hitung ya teman-teman, paling lama lah ini paling 15 menit kata saya, seperti itu. Dan sambil mendengarkan audio relaksasi ya teman-teman waktu itu, sambil saya memejamkan mata, sambil ini sensasi nggak enak terasa ke atas, kemudian nyesek, kemudian pokoknya banyak seperti itu, nggak usah diceritain. Pokoknya yang namanya panic attack itu atau serangan panik, wow, terasa mau end lah kalau saya, tapi tidak tahu ya kalau kalian, seperti itu. Nah saya mencoba untuk tetap tenang dalam pikiran, ini hanya berlangsur paling 10 atau 15 menit teman-teman. Nah kemudian saya diam-diam, ternyata iya 10-15 menit ini kembali lagi, tangan kembali lagi ada tremornya, bekasnya tremor, ini terasa bergetar tangan tuh, tremor. Nah ditenangin lagi, kemudian stop, ini udah enggak. Nah dari situ saya ambil pelajaran bahwa sangat luar biasa semua dari pikiran itu jadi ke fisik ya teman-teman. Pikiran itu sangat luar biasa, psikosomatis itu luar biasa ya. Kita berpikir macam-macam, tubuh lalu merespon, itu sangat luar biasa dari pikiran. Dan di situ saya berpikir, kalau misalkan ya dari situ ada sensasi nggak nyaman ini itu, ya silahkanlah, kalau mau kumat silahkan. Dulu juga, kemarin juga saya merasakan hanya paling 10 menit berlangsung, dan alhamdulillah setiap ada sensasi saya menyadari, saya pasrah gitu ya teman-teman. Saya pasrah di setiap ada sensasi nggak nyaman, kemudian kelayangan lah, sudah nggak dirasa, saya pasrah. Kemudian kalau misalkan ada sensasi ini itu ya silahkan, kalau misalkan mau kumat, kata saya kumat saja, itu hanya paling berangsur 10 atau 15 menit, nanti juga reda lagi, biasa lagi. Toh saya sampai saat ini alhamdulillah masih bisa bernapas, bisa ngobrol sama anak, sama istri, sama keluarga, kata saya dalam pikiran saya, seperti itu. Dan alhasil itu sensasi hilang perlahan dan hati tenang teman-teman. Jadi itu saya ambil pengalaman yang sangat berharga ya teman-teman, karena pengalaman adalah guru terbaik katanya, seperti itu. Di saat kalau dulu di saat ada sensasi ini itu saya tidak bisa diam ya teman-teman, kesana kemari jalan ke sana ke atas, muter rumah. Kalau dulu saya gitu, karena sakingku cemasnya, was-wasnya, karena itu ada kegelisahan itu secara tidak langsung takut kejadian
panik pas awal itu terulang. Lebih ke situ kalau saya, tapi tidak tahu kalau kalian semua tidak tahu. Saya lebih ke situ.